Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata ala qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita masih diperkenankan bisa puasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah pada tahun ini. Semoga Allah ridho dan ini menjadikanlah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Selawat beserta salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya di yaumul akhir nanti, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Para pemirsa yang bahagia, pada kesempatan hari ini saya diberi tema yaitu hukum berbuka puasa kelewat maghrib dan isya. Pada hakikatnya buka puasa ini adalah suatu ibadah yang sangat-sangat luar biasa, bahwa kegembiraan seorang yang berbuka puasa ini memang sangat-sangat luar biasa. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatani", bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai kebahagiaan dua. Farhatun hina yaftiru, yang pertama adalah kegembiraan dalam berbuka puasa. Wa farhatun, yang satunya yaitu kegembiraan hina yulaqi rabbahu, pada waktu kita besok di akhirat bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini memang sebetulnya makan minum yang sangat-sangat luar biasa enaknya dan sangat-sangat senang tidak ada lain adalah berbuka puasa di bulan Ramadan. Karena itu adalah nikmat Allah yang sejatinya, yang itu hanya diberikan Allah di dunia ini hanya 1%. Yang kedua, kalau kita pada waktu besok di akhirat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang 99, sehingga kita bisa 100% nikmat yang kita rasakan besok kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa, kegembiraan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau orang itu kelewat dalam hal berbuka puasa sampai melewati sholat maghrib dan isya, itu orang yang berpuasa seperti itu adalah puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ya jaludinu dhahiron ma'ajalan nasu al-fitrah", bahwa agama Islam senantiasa mendapatkan kejayaan selama manusia menyegerakan dalam berbuka puasa. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Orang itu
bisa jaya, agamanya juga jaya kalau mau berbuka sesuai yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau tidak, li'annal Yahuda wa Nasara yuakhiruna, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang selalu mengakhirkan dalam berbuka puasa di bulan Ramadan. Apakah orang Yahudi dan Nasrani itu juga berpuasa? Iya. Yaitu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu yang diwajibkan itu kita yang beriman, seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kita. Jadi dulu itu juga Allah itu memerintahkan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memang juga berpuasa di bulan Ramadan ini. Tetapi kebanyakan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini adalah selalu mengakhirkan dalam berbuka puasa ini. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Rasulullah itu memberi contoh berbuka puasa dulu dengan beberapa butir kurma dan air putih secukupnya, lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, lalu Rasulullah SAW baru makan besar. Sebab apa? Sebab seharian perutnya kosong. Kalau kita itu tidak berbuka dulu, karena ada orang itu maunya sholat itu yang paling baik adalah tepat waktu. Tetapi di bulan Ramadan ini adalah beda, karena ada sesuatu yang luar biasa, yang istimewa. Ramadan ini adalah ibadah yang langsung dipantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu memang beda. Ini Rasulullah SAW. Sehingga karena apa? Karena kalau orang itu tidak berbuka dulu, sudah ada minum makanan, itu kalau tidak berbuka dulu, maka sholatnya insya Allah selalu terbayang-bayang dengan makanan. Kalau sudah diisi sedikit sehingga sholatnya bisa khusyuk dan bisa tidak terbayang-bayang dengan makanan, sehingga selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum berbuka puasa melewati sholat maghrib dan isya itu adalah makruh. Makruh itu kalau orang itu meninggalkan mendapat pahala, kalau menjalankan itu tidak disiksa oleh Allah, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti bercerai. Perceraian itu diperbolehkan oleh Allah, tetapi dibenci oleh Allah. Karena apa? Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari setengah tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan makhluk yang sejenis, yang berjodoh-jodoh. Itu seperti juga hukum rokok. Rokok itu kalau Muhammadiyah itu memberi hukum adalah haram. Karena dilihat dari apa? Dilihat dari kacamata kesehatan. Karena di badan itu memang bisa merusak organ-organ tubuh kita. Kul ismuha akbaru min afnihima. Kalau pandangan Muhammadiyah itu antara mandorot dan manfaatannya adalah lebih banyak mandorotnya. Tetapi ada sebagian ulama itu ada yang menghukumi rokok itu makruh. Karena apa?
Karena kalau tidak merokok itu rasanya pahit, tidak bisa memikir. Bahkan ulama dulu itu hiburannya itu adalah selain bergaul dengan istrinya, itu adalah merokok. Para ulama itu tidak mau melihat dangdut, melihat jaran kepang, ensing, tidak mau. Satu-satunya hiburannya adalah merokok. Sehingga dulu itu rokok itu makruh. Kalau sebagian ulama ada yang menghukumi rokok itu makruh karena itu. Nah, oleh sebab itu kita selaku orang mukmin, kita harus tunduk pada Rasulullah SAW seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Kuru bil iftari wa akhiru as-sahur. Kita diperintah untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi ini adalah bertolak belakang. Kalau berbuka itu adalah menyegerakan, tapi kalau sahur adalah kita disunahkan untuk mengambil waktu akhir. Nah, sehingga itulah yang terbaik yang diberikan oleh Rasulullah SAW supaya kita itu menjadi orang yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita itu diberikan oleh Allah, itu diciptakan dari tidak hidup menjadi hidup. Supaya apa? Supaya bisa menguji mana makhluk saya yang terbaik di dunia ini. Sehingga dengan berpuasa ini kita insya Allah menjadi makhluk Allah yang selalu iman pada Allah, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ngajiru al-fitrah, yaitu dengan menyegerakan dalam hal berbuka puasa. Karena apa? Karena nikmat Allah setelah kita berhubungan dengan istri di dunia ini adalah satu-satunya, yaitu berbuka puasa tepat pada waktunya. Karena itu apa? Itulah lambang kejayaan orang-orang mukmin yang Allah berikan terutama pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang kalau kita tilik orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang munafik. Jangan kita tiru. Karena apa? Itu kita bisa tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat munafik itu ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah hanya sia-sia. Hanya sebatas rutinitas saja, tapi kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah menahan nopa itu namanya lapar dan dahaga. Dan apa-apa yang bisa membatalkan pahalanya puasa, sehingga kita harus hati-hati betul. Dan kita pada waktu berbuka ya berbukalah, jangan menunda-nunda buka. Karena apa? Karena itu ibadah lain pun akan tertunda. Yang jelas kita itu harus memaksakan diri, harus itu tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, maka ibadah yang lain pun akan terbengkalai, sehingga kita tidak bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah pada tahun ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah
Makanya kita makruh itu adalah diperbolehkan oleh Allah, tetapi itu dibenci oleh Allah. Beda dengan sunnah. Kalau kita iftar dengan menyegerakan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diterima puasa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita cari di dunia ini tidak ada yang lain, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala itulah bekal yang sangat luar biasa. Terutama bekal apa? Yaitu bekal iman. Kita di dunia ini supaya mencari bekal yang ada, yaitu takwa. Sebab apa? Akhir daripada puasa adalah tattaqun, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Yaitu orang yang selalu tawaduk pada Allah Subhanahu wa taala, tawaduk pada sesama manusia. Kita punya akhlak pada Allah Subhanahu wa taala, juga harus punya akhlak pada sesama manusia. Yang kedua, kita harus punya sifat qanaah, yaitu ar-ridho bima qasamallahu lahu. Kita harus menerima rezeki yang sudah diberikan Allah. Kita nikmati dan kita syukuri, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menjadi orang yang kufur nikmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu kita di dunia ini adalah diperintah oleh Allah untuk prihatin, berusaha semaksimal mungkin supaya kita itu bisa menjadi orang yang terbaik di dunia ini. Dengan bekal puasa inilah, dengan kita disuruh untuk berpuasa bulan Ramadan ini, kita bisa digembleng menjadi orang yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa kita pasti akan menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang sabar, baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama manusia di dunia ini. Sehingga usaha kita adalah yang pertama berdoa, yang kedua adalah berusaha untuk selalu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya selalu kita tawakal atau kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah usaha kita supaya kita di dunia ini tidak santai-santai, karena waktu yang diberikan Allah itu sangat-sangat singkat. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Supaya kita itu tidak rugi, manfaatkanlah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam bidang yaitu iftar, berbuka puasa tepat pada waktunya, tidak ditunda-tunda seperti orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Yang keempat, yaitu kita harus yakin ini adalah perintah Allah, ini adalah kita itu kepunyaan Allah, dan semua yang ada pada kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suatu saat titipan itu pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekelumit penjelasan bahwa kita kalau berbuka puasa melewati sholat maghrib maupun sholat isya itu dihukumi makruh. Untuk itu marilah kita senantiasa selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW
apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu kita manfaatkan, kita teladani, dan kita amalkan yang sebaik-baiknya, supaya waktu yang diberikan Allah pada kita itu tidak akan merugi, dan kita itu menjadi orang yang berbahagia, termasuk robihun, termasuk orang yang bijaksana, orang yang selalu mendapatkan keberuntungan. Karena bahwa kita itu menjadi orang itu harus sportif, menjadi makhluk Allah yang terbaik sebagai khalifatul ardi, manusia sebagai pemimpin di bumi ini adalah manusia. Selain manusia itu tidak diberi wewenang seperti itu. Karena apa? Karena manusia itu diberi akal, pikiran yang sehat, dan nafsu. Sehingga di bulan puasa ini kita harus mengedepankan hati kita, pikiran kita, wawasan kita, pandangan kita harus benar, harus baik. Yaitu kita memandang Allah itu yang harus baik, memandang sesama manusia itu harus baik. Kalau kita memandang Allah, memandang Rasulullah, memandang sesama manusia itu baik, insya Allah pikiran kita juga akan baik. Pikiran kita pasti kalau melihat dunia kita harus melihat di bawahnya, dan kalau kita melihat akhirat kita melihat orang yang beribadah lebih dari kita, melampaui batas, tidak seperti kita, pasti orang itu lebih baik. Sehingga kita teladani, kita harus menengok ke atas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya bahwa setelah pikiran kita itu baik, kita bisa dewasa memandang, memikirkan kekuasaan Allah seperti ini, bahwa kita itu kecil di hadapan Allah, bahwa kita hanya setetes jarum yang ada. Jarum jahit itu kalau kita celupkan di lautan, maka kita angkat, hanya setetes itulah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Kita syukuri, kalau dibanding Allah sangat-sangat jauh. Sebab air samudera itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ilmu yang diberikan Allah pada manusia itu sangat-sangat kecil, sehingga kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh riya. Kita harus punya sifat tawadhu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sangat-sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu pada Tuhanmu selagi sampai akhir hayatmu itu menemui kamu sekalian. Terus setelah pandangan itu baik, maka apa yang kita perbuat pasti merujuk ke hal-hal yang baik. Dengan begitu kita dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah itu tidak semata-mata dari kehendak kita, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita sekalian. Itulah keterangan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Kalau itu benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu salah adalah dari saya sendiri. Demikian saja, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.